Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri, PS Agribisnis Pangan semester 7. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah manajemen risiko mengenai risiko kredit pertanian. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil studi kasus analisis tingkat kredit macet BUMDes Tunas Harapan Desa Simpang Campang, Kecamatan Kisamilir, Kabupaten Ogo Selatan. Nah, jadi ranah dari kasus ini mengenai BUMDes. Nah, kita harus tahu apa itu BUMDes. Nah, BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi di mana modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal atau usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, di Desa Simpang Campang, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan, memiliki badan usaha milik desa yang bernama Tunas Harapan. Jadi namanya BUMDes Tunas Harapan. Nah, usaha BUMDes Tunas Harapan ini menjalankan usahanya di bidang alat pertanian karena mayoritas di Desa Simpang Campang itu adalah petani. Jadi tujuannya agar memudahkan masyarakat di Desa Simpang Campang itu untuk memperoleh kebutuhan mengenai pertanian, misal mulai dari benih, pupuk maupun alat-alat pertanian lainnya. Nah, tetapi dengan adanya keberadaan BUMDes Tunas Harapan di Desa Simpang Campang ternyata tidak terlepas dari permasalahan seperti masalah kredit yang macet, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Nah, setelah diselidiki oleh pihak BUMDes itu ada yang berpindah tempat tinggal dan ada juga yang membuat alasan karena gagal panen. Terus belum bisa melunasi pinjaman ke BUMDes gitu. Kondisi ini sangat mengganggu keuangan BUMDes yang jelas karena mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha BUMDes. Jadi perputaran dananya itu modalnya itu tidak lancar karena mengalami kredit yang macet gitu. Selanjutnya, resiko kredit. Kegiatan ini tentunya memiliki dampak yang berupa resiko kredit. Nah, resiko kredit ini kemungkinan terjadi kerugian pada BUMDes Tunas Harapan sebagian akibat tidak dilunasinya dari pihak debitur atau petani yang minjam ke BUMDes. Nah, kredit macet ini terjadi karena adanya indikasi debitur atau pemanfaatan yang tidak mau membayar kewajibannya. Jadi petani yang minjem itu tidak mau membayar kewajibannya, tidak mau membayar kredit, bahkan ada yang tidak membayar uang sama sekali. Juga terlihat dalam prosedur pemberian kreditnya ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Semakin besar kredit bermasalah yang dialami BUMDes Tunas Harapan, maka semakin menurun tingkat kesehatan BUMDes tersebut. Jelas karena perputaran modalnya tidak lancar, dananya tidak lancar gitu. Nah, metode dari penelitian dari kasus yang saya ambil itu menggunakan analisis kredit risk ratio, merupakan rasio untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit yang macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Itu metode penelitiannya. Nah, ini merupakan jumlah kredit macet per tahun. Nah, data tersebut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 gitu. Di tahun 2017 ada 81 orang nasabah dengan kredit yang disalurkan sebesar 21.800.000 dengan kredit yang bermasalah sebesar 11.512.000 dengan tingkat presentasenya sebesar 52%. Untuk tahun 2018 jumlah nasabahnya 70 orang. Nah, di sini kredit disalurkan menurun sebesar 19.625.000 dengan kredit bermasalah meningkat sebesar 12.612.000 dengan persentase 64%. Di tahun 2019-nya sebanyak 90 orang dengan kredit yang disalurkan 24.173.000 dengan kredit bermasalahnya sebesar 18.524.000. Total persentasenya itu 76%. Nah, itu jelas sekali ya permasalahan terhambatnya sampai persentasenya dari tahun ke tahun hambatan kredit
dari usaha BUMDes Tunas Harapan. Nah, alasan debitur enggan membayar kredit kenapa nih? Pertama, gagal panen. Seperti menjadi pokok atau alasan utama para debitur yang enggan membayar pinjaman. Padahal dengan mereka bersikap seperti itu tanpa disadari dapat memperlambat kegiatan ekonomi BUMDes Tunas Harapan. Sedangkan untuk kredit yang disalurkan menurun sebesar 11% di tahun 2017-nya nih. 2017 ke 2018-nya itu menurun sebesar 11%. Yaitu sebesar 19.625.000 karena begitu besar jumlah kredit macet hingga untuk dana yang disalurkan menurun. Jadi dari tahun 2017 ini jelas loh kalau persentasenya aja udah besar. Ketika di tahun 2018 ini diturunkan jumlah saluran dananya mencapai 11%. Nah, permasalahannya, pada tahun 2019 rasio kredit ini terjadi peningkatan. Kredit macet yang cukup signifikan sebesar 12%. Kenaikan rasio ini disebabkan meningkatnya kredit yang bermasalah, mencapai 18.524.000. Ini di tahun 2019-nya, kredit bermasalahnya sampai 18 jutaan. Berdasarkan hasil wawancara, 10% dari mereka yang petani dengan alasan gagal panen menjadi alasan utamanya, alasan kenapa tidak ngangsur kredit ke BUMDes Tunas Harapan. Nah, sisanya adalah debitur berpindah alamat tempat tinggal. Sedangkan kredit yang disalurkan dengan meningkat sebesar 19%, yaitu 24.173.000. Ini di tahun 2019. Jadi dari tahun 2017, 2018 sampai 2019 itu tuh meningkat. Nah, ini dapat mendorong keadaan keuangan BUMDes. Itu. Nah, lanjutannya untuk tahun 2017 dan 2018 menunjukkan angka 53% dan 64%. Artinya, tingkat kredit bermasalah pada tahun tersebut 53% dan 64%. Nah, hal tersebut melampaui batas aman standar Bank Indonesia, yaitu lebih besar dari 5%. Nah, ini masuk kategori tidak sehat. Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah di tahun 2019 itu menunjukkan angka 76%. Dan ini juga mengalami masalah sebesar 76% dan melampaui batas aman standar untuk Bank Indonesia. Dia lebih besar dari 5%. Nah, ini artinya tidak sehat gitu. Nah, kredit BUMDes Tunas Harapan dikategorikan tidak sehat karena melampaui batas tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia. Nah, ini dari tadi kita udah ungkit apa penyebabnya itu dari kredit macet, satunya itu perpindahan tempat tinggal yang membuat kreditur atau pihak BUMDes sulit mencari alamat baru debitur, serta kegagalan panen menjadi alasan utama pokok debitur yang enggan membayar bunga atau pokok pinjamannya. Itu permasalahan lika-liku dari BUMDes Tunas Harapan. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan tadi, risiko kredit yang permasalahan di BUMDes Tunas Harapan Desa Simpang Campang, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan. Nah, adapun saran yang dapat diberikan tiap aspek antara lain yaitu hendaknya BUMDes Tunas Harapan dapat lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya di laporan keuangan agar terinci gitu. Terus agar pihak BUMDes juga memperhatikan tingkat resiko kredit macetnya juga, agar tidak menerus mengalami permasalahan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terus perlunya pelatihan keterampilan seperti diklat, manajemen BUMDes, peningkatan kerja kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes demi meningkatkan pendapatan desa. Itu penjelasan dari saya mengenai kredit macet di BUMDes Tunas Harapan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.